Oke, akhirnya lagi-lagi Persija harus mendapatkan hasil seri. Eh, Kacau banget. Gue ada perbedaan strategi, ada perbedaan formasi juga di babak satu dan babak kedua. Bahkan di babak satu pun gue ngelihat ada perubahan yang cukup signifikan dari Persija gitu, dari sisi strateginya. Gue ngelihat ya, gue mau langsung mulai. Gue ngelihat tadinya gue optimis karena apa? Karena gue ngelihat Persija merubah strateginya pakai false nine, yang itu gue udah bahas di konten sebelumnya. Gue bilang harusnya Persija pakai false nine, jangan taruh striker tunggal di sana, apalagi strikernya Aji. Percuma juga ketika false nine kita banyak peluang, banyak shoot on target dan lain-lain. Gue udah bahas semuanya dan ternyata diaminkan, alhamdulillah. Kebenaran aja Thomas Doll pakai strategi yang sama, ditaruh sama dia. Rio di depan sama Rehan Hanan, Gayos jadi playmakernya. Ada Hanif Reski Fandi juga di tengah, Firza di kiri, Bias di kanan, dan Tridente di belakang. Bagi gue ini sudah sangat ideal. Ini udah bagus banget. Dan gue sangat yakin kalau tadinya di pertandingan ini kita bisa mendapatkan kemenangan gitu. Karena gue ngelihat dari permainan di awalnya itu sampai ke menit, kalau nggak salah 15 sampai ke 20 tuh kita oke banget. Kita ball posisi kita tinggi, passing kita juga bagus banget, akurat. Dan si Thomas Doll juga niatnya itu niat menyerang, kelihatan. Biasanya dia niat counter attack, niat bertahan, tapi kali ini dia niatnya niat nyerang banget gitu. Karena apa? Karena Hanif Syahbandi lebih ke depan dibanding biasanya. Terus CB kita juga, back kita juga sampai ke tengah-tengah. Bahkan Rizky Ridho itu adanya di bundaran tengah lapangan gitu. Jadi gue ngeliat ini serius banget, Persija pengen menang di pertandingan kali ini. Dan Rizky Ridho juga sempat keren banget di awal-awal, dia menjadi pemimpin di lini pertahanan, dan cocok banget. Ferrari dan Hansamu jadi stabil di sana. Jadi beda banget ya, memang beda banget antara mungkin di 30 menit awal sampai ke akhir pertandingan. Ada perubahan yang gila sih, gue ngeliatnya bener-bener kayak patah banget gitu. Oke, gue mau ke si Reski Fandi dulu. Sebelumnya, Reski Fandi ini banyak yang komentar kalau dia terlalu banyak mendelay bola gitu, yang harusnya kita counter attack tapi di delay, di passing ke belakang. Tapi lagi-lagi di awal-awal ini orang mainnya bagus, tapi di akhir-akhir ya kembali ke setelan pabrik gitu, sesuai komentar-komentar kalian. Memang iya dia kebanyakan delay bola, terus sayang aja yang harusnya kita bisa serangan cepat ternyata gagal gara-gara bola itu harus terdelay terus-terusan gitu. Oke? Hanif Syahbandi keren mainnya. Bahkan gol tercipta si Gayos ini pun akibat dari kreasi dia. Memang insting penyerangnya juga ini orang bagus banget. Dan gol dari Gayos juga bagi gue ini gol yang keren juga. Walaupun dibalas dengan yang hampir sama juga golnya dari Persebaya. Itu itu bagus banget emang pemainnya. Gue tadinya mikir gini, ini kita kesulitan cetak gol lagi bukan karena kita main jelek. Tadinya gue mikir kayak gitu. Gue pikir kita karena kalah kualitas aja. Jadi kita mainnya bagus tapi lawan kita lebih bagus, jadi kita kerepotan. Tapi ternyata di babak kedua yang tadinya gue pikir bakal fenomenal, ternyata bisa berubahnya total gitu. Karena apa? Karena gue ngelihat Thomas Doll juga sendiri, dia ngerubah gaya mainnya Persija. Dia harusnya sabar, kalau menurut gue harusnya sabar aja, main kayak gitu aja. Itu babak pertama mainnya udah bagus, udah aja kayak gitu, nanti juga gue akan tercipta gitu. Tapi Thomas Doll kayaknya udah gak sabar, dia udah pengen buru-buru nyerang, makanya dimasukin lah si Aji Kusuma sama Donitri di awal-awal babak kedua. Kaget gue ngelihatnya, gue pikir ini berarti pengen nyerang nih, gue bilang nih. Cuman masih attack aja gitu, bukan yang all out attack. Karena di akhir-akhir setelah Rico sama Simic dimasukin, nah itu baru tuh Thomas Doll berani mengambil resiko. Ya kalau nggak lo ngegolin, lo kegolan gitu. Karena si Reski Fandi yang cenderung bertahan diganti sama Abimanyu. Kita tentu di pertahanan sangat lemah gitu. Jadi pilihannya dua. Kalau nggak kita ngegolin, kita ya kegolan. Memang akhirnya benar juga, kita menciptakan beberapa peluang dan Persebaya sangat banyak. Dia menciptakan beberapa peluang. Beresiko banget. Tapi itu langkah yang harus diambil sama Thomas Doll karena mungkin dia nggak ada pilihan lain. Dia udah nggak mau seri lagi. Dia udah nggak kepikiran kalah. Dia udah nggak mau seri. Dia pengen menang. Tapi ternyata ya, gue ngelihat berbagai macam strategi udah diterapin, entah itu cocok atau enggak sama Liga Indonesia atau sama pemain-pemain kita. Tapi kalau gue lagi-lagi mikirnya ini sih bukan karena strategi semata, tapi ini karena memang kualitas pemainnya aja yang
yang harus ditingkatkan kalau gue ngeliat per personalnya. Memang kualitas ini dari kalau gue lihat dari segi kualitasnya gitu. Jadi ya susah sekarang udah terlanjur mau diapain lagi. Kita udah dapat pemain yang kayak gini di bursa transfer juga nggak dimanfaatin kemarin. Ya udah kita harus terima kondisi kayak gini dan gue yakin kondisi carut marut kayak gini akan berlangsung sampai akhir musim sih gue ngeliatnya. Jadi 4 besar ini sekarang gue malah pesimis ngeliatnya. Tadinya gue optimis masih bisa, tapi ternyata masih kayak gini. Terus catatan yang berikutnya gue ngeliat kayaknya kenapa ya pemain Persija itu pada emosi gitu. Kita bahkan ada 4 atau 5 kartu kuning, 4 kalau nggak salah kartu kuning. Aji Kusuma baru masuk, baru injek lapangan belum sampai 2 menit, dia udah mau berantem. Ditambah lagi dia dikenain kartu kuning juga di area kotak penalti lawan. Rio Matsumura juga ngomel-ngomel aja. Rizky Ridho juga aneh banget, itu nendang kaki yang harusnya itu orang kalem. Di luar bagus mainnya dia ya, mainnya bagus banget walaupun dia ada blunder yang ke si Andre Tani, yang Andre Tani pakai gaya kepiting gitu. Keren, tapi mungkin si Rizky Ridho lupa kali dia udah pakai baju Persija, dipikir masih pemain Persebaya. Kenceng banget ngoper ke belakang. Terus siapa lagi? Rio Matsumura juga aneh juga, dia bola iseng banget ditoel sama dia, akhirnya kena kartu kuning juga. Terus ya banyak keanehan sih di pertandingan ini. Yang gue pikir harusnya ada jeda seminggu ini bisa dimanfaatin. Ternyata ya mungkin kalau gue terakhir gue ngelihat memang kualitas pemain Persija, rata-rata pemainnya memang udah di level tertinggi mereka yang nggak bisa ditingkatin lagi gitu. Jadi lo mau pakein strategi apapun, lo mau pakein formasi apapun, ya memang kualitasnya ada di situ. Kalau mau Persija lebih bagus, gue ulangin sekali lagi, gue beberapa kali ngebahas ini. Kalau mau Persija lebih bagus, yang ditingkatin kualitas pemainnya. Kalau gue ngelihatnya kayak gitu. Bukan berarti yang sekarang jelek, yang sekarang juga oke, tapi kalau mau lebih bagus ya harus ditingkatin. Strategi diganti, formasi diganti, semua diganti. Musim kemarin dengan strategi yang sama, formasi yang sama, kita bisa di peringkat 2 bahkan hampir juara karena materi pemain kita juga lumayan. Ada Hela, ada Hanno Behrens, ada lumayan saat itu, tapi sekarang kayaknya kurang angkat. Dan kayak Rico Simanjuntak pun jadi nggak kepake di Persija, agak mengherankan. Sekalinya dipakai sama Thomas Doll, ditaruhnya di wingback gitu, bukan yang untuk menyerang. Jadi kayaknya Thomas Doll udah nggak butuh bantuan dari Rico Simanjuntak untuk segi penyerangan. Aneh banget kan, padahal Rico Simanjuntak kalau untuk nyerang oke. Mungkin di luar bagus atau jelek ke permainan Rico, mungkin dari kontribusinya mungkin asisnya kurang atau golnya kurang, ya mungkin pergerakannya bagus tapi nggak ada kontribusinya, makanya Thomas Doll menarik dia dan dipercaya lagi, tapi sayangnya jadi wingback gitu. Agak aneh sih, Persija akhir-akhir ini memang agak aneh. Oke, cukup sekian dari gue. Baru banget gue beres nonton, jadi masih anget-angetnya gue ngomong kayak gini. Oke, nanti gue akan bahas lebih rinci mengenai berita-beritanya, mengenai statistiknya, konferensi pers Doll ngomong apa aja nanti di konten berikutnya. Kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.